ada timbul ketidakpercayaan dari sekelompok masyarakat terhadap e-voting yang padahal sudah 20 tahun. Apakah saat ini, kita sudah mulai mendekat ke tahap tersebut? Atau justru kita butuh waktu yang lama untuk bisa sampai ke e-voting itu? Bagaimana teknologi tersebut bisa disosialisasikan, bisa difahami oleh masyarakat, dan memang memberikan dampak bagi layanan masyarakat. Halo teman pemilih, kembali lagi di Bilik Podcast KPU Provinsi Jambi, Bincang Asik lewat info kepemiluan. Bersama saya Galang, host episode kali ini. Teman pemilih, beberapa waktu yang lalu KPU Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan FGD tentang kajian teknis pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut, ada banyak topik yang dibahas. Tapi, yang paling menarik adalah e-voting. Apa itu e-voting dan mungkinkah e-voting bisa kita terapkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir di studio seorang akademisi, seorang peneliti, dan guru besar dari Universitas Dinamika Bangsa, Bapak Profesor Setiawan Asgaf, ST, MMSI, PhD. Halo Prof, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Mas Galang. Mas Galang gimana? Baik juga tentunya Baik Prof. ya. Jadi senang sekali Prof bisa bertemu dan ngobrol langsung sama Prof hari ini. Jadi kalau biasanya kita ketemu di kampus, bicara masalah pengabdian, bicara soal penelitian, hari ini kita bakal bahas e-voting. Mungkin udah nggak asing juga bagi Prof ya. Ya. Sebelum kita mulai masuk pada topik utama kita pada hari ini, boleh Prof cerita sedikit latar belakang dan kesehariannya? Oh baik, terima kasih, para pemirsa sekalian, Mas Galang dan teman-teman semua. Mungkin saya cerita ini dulu ya, masa kecil saya. Masa kecil saya, lahir di Tanjung Karang, kemudian masa kecil dihabiskan di kota Kuala Tungkal, banyak kenangan saya di sana. Kemudian kalau pendidikan itu, S1 saya kebetulan di bidang teknik informatika, Mas Galang, itu di Universitas Gunadarma. Jadi waktu itu, Universitas Gunadarma pertama kali menjadi universitas. Jadi dulunya itu sekolah tinggi jadi universitas. Nah kemudian, melanjutkan S2 di universitas yang sama, tapi saya hijrah dari teknik informatika ke sistem informasi, karena sepertinya saya merasa lebih nyaman di sana, bisa banyak kontribusi. Setelah itu mengabdi jadi dosen, mulai tahun 2004 dan kemudian disekolahkan kembali oleh kampus kami, waktu itu namanya masih Stikom, mengambil S3 di University Teknologi Malaysia, bidangnya itu waktu itu saya ngambil Knowledge Management System, eee, untuk jurusannya sama di Sistem Informasi. Jadi saya sudah mulai istiqomah di sisi informasi sepertinya nih Mas Gala, sampai hari ini dan kebetulan guru besarnya juga guru besar yang diangkat di bidang sisi informasi. Oke, ya, teman pemilih tentunya luar biasa sekali, narasumber kita pada hari ini. Sebenarnya e-voting itu apa sih? Dan bedanya sama yang kita lakukan selama ini apa ya, Bro? Baik, tadi Mas Galang menggunakan istilah tuh, pemilih ya, Ya. ini kita sebutnya pemilih ya. Baik, saudara-saudara sebenarnya, e-voting itu adalah, pemanfaatan teknologi informasi atau mungkin hari ini orang lebih banyak bicaranya teknologi digital kali ya. Oke. Istilahnya teknologi digital ya, lebih tren, lebih viralnya teknologi digital. Jadi bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemilu. Ya, mulai dari mungkin, pembuatan kertas suara, kemudian verifikasi pemilih, kemudian proses pemilihan itu terjadi, kemudian rekapitulasi dan sampai dengan pengumuman hasil, eee, pemilihan. Nah itu, di sana terlibatlah, teknologi digital di setiap rangkaian kegiatan. Nah keterlibatan teknologi digital dalam setiap rangkaian kegiatan tadi itulah disebut dengan electronic voting. Mungkin secara sederhana seperti itu definisinya, Mas Galang. Oke, Prof.
Jadi sebenarnya, electronic voting ini kan adalah digitalisasi ya, Prof. Mhm. Nah, kira-kira udah ada negara yang pakai gitu? Eee, Banyak sih ya negara-negara yang make. Kalau kita baca literatur, beberapa literatur, itu negara yang pertama kali pakai kan Estonia ya. Di tahun 2005 mereka menggunakan, tapi di tahap awal memang digunakan hanya untuk pemilihan lokal saja di daerah tertentu, kemudian di tahun 2007 baru mereka, membuat pemilihan menggunakan e-voting itu di skala nasional. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain yang menurut saya cukup menarik itu di Norwegia salah satunya ya. Mereka punya tahapan yang jelas bagaimana mulai merencanakan e-voting sampai e-voting itu diimplementasikan dan sukses. Nah, di beberapa negara lain tapi menurut saya itu, parsial ya, parsial. Itu seperti di Brazil, kemudian, eee, di Belanda juga. Di Belanda itu sudah hampir 20 tahun melaksanakan e-voting, tapi yang menarik adalah, di tahun tertentu itu mereka menyetop kegiatan e-voting dan kembali ke, pemilihan tradisional atau secara manual. Kenapa? Karena ada timbul ketidakpercayaan. Nah, ini yang paling penting nih, itu yang saya sampaikan di FGD kemarin. Ada timbul ketidakpercayaan dari sekelompok masyarakat terhadap e-voting yang padahal sudah 20 tahun. Yang menurut saya harusnya sistemnya sudah ini ya, sudah matang ya, secara regulasi matang, kemudian penyelenggaranya juga matang, kemudian juga pemilihnya juga matang. Tapi ini karena isu tadi ya, isu trust, sekelompok orang tidak percaya dengan, sistem, electronic voting yang mereka gunakan, akhirnya mereka kembali kepada sistem, yang manual. Oke, jadi kalau bicara e-voting, trust adalah kunci utama sebenarnya, Prof, ya. Kunci utama. Kita akan balik lagi bahas mengenai FGD beberapa waktu yang lalu, Prof. Mhm, Jadi dalam kesempatan tersebut, Prof sempat menyampaikan bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia mhm, itu masuk dalam kategori cukup. Nah, artinya masih banyak pemilih yang belum sepenuhnya siap iya, dan, ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur kita yang belum mendukung. mhm, Nah, Prof juga menyarankan kita bisa mulai dengan, pilot project e-voting iya. dan kira-kira pilot project ini apa ya, Prof? Kemudian kita butuh waktu berapa lama buat mengembangkan pilot project sampai dengan ini selesai? Dan pertanyaan ketiga, apakah saat ini, kita sudah mulai mendekat ke tahap tersebut? Atau justru kita butuh waktu yang lama untuk bisa sampai ke e-voting itu? Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali Mas Galang, tapi saya ingin mencoba menjawabnya secara hati-hati ya, secara hati-hati, based on the data. Nah, ini menarik nih kalau kita Ya, bicaranya harus based on the data. Kemudian, perlu kita sadari juga bahwa karakteristik bangsa ini itu cukup berbeda dengan negara-negara yang tadi kita cerita ya, Estonia. Estonia itu negaranya kecil, kita lihat negara kita, bentangan pantainya tuh lebih besar dari US ya. Kemudian dari segi warga negara kita Januari 2024 itu penduduk kita hampir 270 juta. Sedangkan Estonia mungkin, dibandingkan penduduk Jakarta aja udah kalah, gitu kalau kita lihat ya. Jadi compare untuk membandingkan apple to apple antara negara kita dengan negara-negara yang kita sebutkan tadi agak sulit karena karakteristiknya berbeda. Tapi yang menarik adalah yang pertama tentu saja, kita harus lihat beberapa parameter ya, beberapa parameter. Saya akan coba menguraikan apakah kita siap untuk e-voting ini dari beberapa aspek. Yang pertama kita lihat penggunanya dulu. Yang menarik adalah kalau kita lihat, ini ya, data data pemilih ya di tahun 2024 ya kalau kita lihat data pemilih tahun 2024 itu hampir 60% adalah pemilih muda. Pemilih muda itu usianya kalau kita definisikan, itu pemilih di antara umur 17 sampai dengan 39 tahun. Itu jumlahnya 60% di tahun 2024. Nah, artinya di pemilihan berikutnya di tahun 2029, ini diprediksikan jumlahnya akan naik, kemungkinan bisa di atas 70% misalnya ya. Artinya apa? Karakteristik pemilih pemuda ya kalau kita bilang tadi yang umurnya 17 sampai 39 tahun, ini adalah mereka yang terlahir memang secara native itu sangat familiar dengan teknologi.
Nah, ini faktor pendukung utama kita loh, Mas Galang, untuk bisa mengadopsi, e-voting. Jadi saya sangat pesimis sekali sebenarnya e-voting ini kalau kita lihat dari struktur pemilih ya, terutama dari usia pemilih muda 17 sampai 39 tadi yang jumlahnya, 60% di pemilu tuh 2024 dan kemudian kemungkinan akan meningkat di tahun 2029, itu potensi kita untuk e-voting sangat luar biasa. Baik, kemudian kalau kita lihat dari, sudut apa ya, penyelenggara pemilunya, KPU-nya sendiri. Nah, KPU ini sebenarnya kalau kita lihat data-datanya, tadi saya sudah sempat baca juga ya beberapa, eee apa ya, informasi yang disampaikan oleh KPU, itu yang menarik adalah sebenarnya, di Indonesia ini juga harusnya menjadi salah satu negara yang bisa dicontoh negara lain kalau bicara e-voting. Ya kita sejak tahun 2007 2009 itu salah satu desa kita yang ada di Bali, Jembrana, itu sudah melakukan e-voting untuk pemilihan desa. Kemudian di tahun 2017 itu ada Desa Wetan, Bogor, itu juga sudah melakukan. Dan di tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis oleh KPU itu ada 155 pemilihan desa yang dilakukan secara serentak juga menggunakan e-voting. Artinya apa? Artinya yang perlu kita garis bawahi adalah KPU sebagai penyelenggara sudah punya pengalaman menyelenggarakan e-voting. Kenapa ini penting? Karena tentu saja menyelenggarakan pemilihan umum, dengan versi manual atau konvensional ini akan sangat berbeda dan penyelenggara butuh pengalaman. Kita sudah punya. Artinya saya sangat percaya KPU, siap ya untuk bisa menyelenggarakan pemilihan berbasis elektronik. Oke, kita sudah lihat pemilihnya, kita sudah lihat potensinya, kemudian kita sudah lihat penyelenggara. Nah, kemudian teknologi. Nah, saudara-saudara semua, kalau kita lihat teknologi ya, itu Badan, Riset Inovasi Nasional yang dipercaya, untuk sebagai, tulang punggung pengembangan teknologi sebenarnya sudah merilis perkembangan daripada teknologi e-voting itu di tahun 2017. Jadi sebenarnya kita sangat siap, Mas Gilang, untuk melakukannya. Oke Prof, jadi sebenarnya, KPU kan sudah banyak sekali menerapkan yang namanya teknologi, sistem informasi dan semacamnya. Jadi kita pakai ada yang namanya Sipol, ada Sirekap, ada e-Coklit, sampai sekarang yang paling banyak digunakan itu ada Cek DPT online. Ya, Nah, tentu, perangkat-perangkat seperti ini sudah menjadi, bagian penting untuk mendukung, kerja dan kinerja KPU sendiri. ya. Namun dari sudut pandang akademisi, apakah langkah digitalisasi yang sudah KPU lakukan, ini sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terhadap pelayanan publik yang inklusif, mudah diakses, dan tentu merata di seluruh lapisan masyarakat? Baik ya, jadi memang kalau kita bicara adopsi teknologi ini, tantangannya tidak hanya sekedar bisa menghasilkan teknologinya, tantangannya tidak hanya sekedar bisa menghasilkan teknologinya, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut bisa disosialisasikan, bisa difahami oleh masyarakat, dan memang memberikan dampak bagi layanan masyarakat. Nah, saya mau buka-bukaan aja nih. Oke oke. Memang negara kita ini ya, kita ini negara yang kita cintai Indonesia ini, kelemahannya adalah kita bisa menghasilkan banyak teknologi canggih, tapi mungkin proses ini ya, yang saya lihat masih kurang tuh bagaimana kita bisa mensosialisasikannya, sosialisasi teknologinya. Jadi perlu disampaikan tuh kepada masyarakat, diundang masyarakat lebih intens lagi bahwa kita punya teknologi ini, dan tidak hanya bicara tentang teknologinya itu bagaimana bekerja, tapi bagaimana teknologi tersebut bisa memproses berbagai macam data yang dilakukan secara transparan. Oke Sehingga masyarakat itu nanti ya bisa yakin bahwa teknologinya ini benar-benar bisa dipercaya. Karena tadi saya katakan, trust yang paling besar. oke. Secanggih apapun teknologinya kalau masyarakatnya nggak percaya, ya nggak bisa juga. Oke oke, Prof. Jadi balik-balik lagi, ini soal kepercayaan. Ya, Kepercayaan publik terhadap sistem yang kita gunakan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga KPU itu sendiri sebenarnya, Prof, ya. ya. Oke, Prof, kira-kira ada saran nggak
mengenai pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan untuk, ya, untuk kita mendorong efektivitas kegiatan sosialisasi. Karena tadi Prof bicara, yang paling penting itu adalah, bagaimana kita mensosialisasikan ya Prof ya, bagaimana kita mengkampanyekan, penggunaan aplikasi ini. Nah, tentu ya kira-kira agar penyampaian informasi kepemiluan yang, kami lakukan itu bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, lebih interaktif dan efektif, kira-kira ada saran nggak Prof? Oke, kalau ini kita berdasarkan data lagi ya, berdasarkan data terkait dengan, perkembangan teknologi digital di Indonesia di tahun 2024 itu terlihat bahwa, 1 ya, orang Indonesia itu sangat suka menggunakan sosial media. Jadi hampir 90% dari total pengguna internet di Indonesia, kita punya penduduk 278 juta, kemudian pengguna internet kita sekitar 189 juta, hampir 90%-nya menggunakan sosial media. Apa artinya? Artinya sosial media saat ini adalah menjadi alat yang sangat powerful ya untuk komunikasi dengan masyarakat. Ditambah tadi ya, struktur daripada demografi kita, penduduk kita makin banyak nih yang dikategorikan sebagai generasi yang melek digital ya, kalau kita lihat data pemilih tadi kan 60%. Artinya tinggal bagaimana KPU ya sebagai penyelenggara, kemudian nanti bisa bermitra dengan berbagai macam, institusi baik pendidikan, kemudian LSM, kemudian penggiat-penggiat pemilu yang lain ya, memaksimalkan sosial media salah satunya karena tadi ya, karena diakses oleh 90% daripada pengguna internet. Untuk bisa, menyuarakan ini, pemanfaatan teknologi, memperkenalkan teknologinya, bahwa kita punya Sirekap loh, Sirekap ini dibangunnya begini loh, Sirekap ini transparan karena begini loh, Sirekap ini aman karena begini loh. Nah, itu yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya Sirekap bagaimana menggunakannya, tapi bagaimana Sirekap itu juga menjamin tadi ya, transparasi data, keamanan, bahwa itu juga bisa diakses oleh siapa saja. Eee, Inklusif, nah itu perlu disampaikan, nah, dengan menggunakan media sosial salah satunya. Dan tentu saja acara-acara FGD, sosialisasi, podcast seperti ini juga itu mesti semakin digalakkan. Menurut saya sih, salah satunya itu Mas Galang. Oke. Oke Prof, sebelum kita lanjut kita ada jeda iklan sebentar. Oh iya, Oke, jadi kita boleh minum-minum dulu. boleh. Oke. Tahukah kamu teman pemilih, beberapa negara sudah mulai menerapkan sistem e-voting loh, mulai dari India, Estonia, sampai Brazil. Nah, uniknya, Estonia sudah mulai menerapkan online voting sejak tahun 2005. Keren ya, masa depan demokrasi sudah semakin digital. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami di Bilik Podcast KPU Provinsi Jambi, bincang asik lewat info kepemiluan. Jadi bersama saya Galang, selaku host pada episode kali ini. Sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kita boleh coba game ringan nih. Oke. Jadi Prof cukup jawab setuju atau tidak setuju. Kita ada 3 pertanyaan. Pertama, e-voting sulit diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat. Tidak setuju. Kedua, pemilih muda lebih cepat beradaptasi dengan sistem e-voting dibandingkan generasi sebelumnya. Setuju? Yang terakhir nih Prof, Ya. teknologi bukan tantangan utama dalam penerapan e-voting, melainkan kepercayaan publik adalah yang menjadi kunci utama. Setuju. Jawabannya tentu beragam ya, ada yang setuju, tidak setuju, tapi kayaknya Prof banyak yang setuju deh. Iya. Kira-kira Prof bisa kasih pandangan yang lain nggak? Kenapa sih pilih setuju, tidak setuju? Alasannya apa ya Prof? Oke, kita mulai yang pertama ya, yang pertama tadi bisa diulang Mas Galang? E-voting sulit diterapkan di Indonesia dalam waktu dekat. Saya tidak setuju ya, voting itu sulit diterapkan, tetapi mungkin, baru bisa dilakukan dalam tataran lokal dulu. Nah, kita harus memilih-milih daerah mana yang siap. Jadi segera lakukan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi saya tidak setuju voting sulit, karena KPU sendiri sebagai penyelenggara sudah punya pengalaman, kemudian BRIN juga sudah mengembangkan teknologinya, kemudian dari
segi pemilih tadi rata-rata umurnya 17 sampai 39 tahun, itu menggambarkan potensi yang luar biasa untuk kita segera melangkah ke e-voting lebih jauh. Oke. Ini kita minta alasan yang pertanyaan kedua nih, Prof. Oke. Pemilih muda lebih cepat beradaptasi dengan sistem e-voting dibandingkan generasi sebelumnya. Ini Prof setuju deh kayaknya tadi? Ya, saya setuju, benar. Memang secara, eee, apa ya, secara natural ya, generasi muda ini kan ketika lahir dia langsung ketemu sama teknologi digital. Iya iya iya. Sementara yang generasi di atasnya, ini memang, mereka sudah dilahirkan, sudah terbiasa dengan budaya-budaya tertentu, baru masuk budaya baru, sehingga mereka butuh adaptasi di sana. Bukan tidak mungkin mereka bisa, mereka butuh waktu. Nah, butuh waktunya ini yang agak lama. Tapi kalau pemilih muda, wah ini memang lahirnya di sebelahnya udah handphone gitu loh. Jadi sudah luar biasa adaptasinya sudah tidak perlu kita ragukan lagi untuk pemilih muda. Oke, ini yang terakhir nih, Prof. Teknologi bukan tantangan utama dalam, penerapan e-voting, melainkan kepercayaan publik yang jadi kejutan. Ini Prof setuju juga deh kayaknya nih. Setuju sekali. Kita bisa belajar sebenarnya dari Belanda ya, para pemilih ya. Belanda itu 20 tahun, 20 tahun, sudah melaksanakan e-voting. Tetapi karena ada satu kelompok bagian masyarakat di negaranya yang tidak yang hilang kepercayaannya kepada e-voting, mengakibatkan pemerintahannya mundur, dibatalin nih e-voting nih. Nah, jadi belajar dari situ kita, mesti bisa melihat bahwa memang faktor kepercayaan lah yang perlu kita perhatikan, tapi tidak menghilangkan faktor-faktor lain Mas Galang, tetap juga. Cuman ini yang perlu jadi fokus kita supaya voting ini berjalan dengan baik dan lancar di negara yang kita cintain ini. Oke, Prof. Selanjutnya kita bakal ada kuis nih. Jadi buat teman pemilih yang mau ikutan, bisa jawab di kolom komentar. Pantengin terus Bilik Podcast KPU Provinsi Jambi. Wih, ada duit nih. Selamat datang di Bilik Podcast KPU Provinsi Jambi. Tempat apa ini? Tempatnya berbagi info kepemiluan, tapi ada kuis yang berhadiah. Kuisnya apa? Kuis hari ini pertanyaannya adalah negara mana saja yang sudah melaksanakan e-voting di dalam podcast ini. Untuk teman pemilih, jangan lupa jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa sertakan juga Instagram kamu agar mudah dihubungi KPU Provinsi Jambi. Sampai jumpa. Oke, Prof. Kita mulai lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Eee, Gimana sih pandangan Prof tentang masa depan e-voting di Indonesia, tapi khususnya di Provinsi Jambi nih, Prof? Secerah matahari pagi. Wah, ini luar biasa sekali. Iya, jadi Secerah matahari pagi secerah ya? matahari pagi yang waktu itu awan tuh sangat tipis sekali sehingga cahayanya menyinarinya begitu kuat. Oke. Jadi di Jambi itu, masa depan e-voting luar biasa. Masa depan e-voting luar biasa, apalagi kalau kita lihat indeks literasi di Jambi kan, eee, ya di atas sedikit dari nasional, artinya kita harus optimis. Dan saya juga lihat, ya terutama teman-teman di KPU Jambi juga semangat kan, artinya penyelenggaranya semangat, kemudian stakeholder-nya juga semangat, ya artinya kita harus optimis masa depan e-voting di Jambi cerah, secerah matahari pagi. Wis, luar biasa sekali teman pemilih. Sepertinya optimis sekali, dengan masa depan e-voting di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Tentu, teman pemilih sekalian dimanapun Anda berada, kita juga harus selalu optimis, baik dengan e-voting maupun dengan kinerja KPU ya, Prof, ya. Ya. Oke, terakhir, Prof, jadi kita tentunya butuh closing statement, buat teman pemilih kita sekalian. Gimana sih, Prof, kita bisa manfaatin teknologi informasi ini agar pemilih kita, itu bisa menjadi lebih cerdas dan tentunya nantinya akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas ya, Bro. Baik, pemilih semua, eee, perlu kita, sadari yang paling utama itu adalah kenapa ada pemilihan umum. Ya, jadi pemilihan umum ini merupakan sarana demokratis bagi kita semua untuk bisa memilih pemimpin bagi negara,
bagi, provinsi maupun pimpinan daerah yang berada di, kota dan kabupaten. Nah, saudara-saudara semua, saudara-saudara pemilih semua, kita punya mimpi bahwa di tahun 2050 kita akan masuk ke dalam Indonesia Emas. Untuk bisa masuk ke Indonesia Emas ini kita butuh dukungan semua pihak, termasuk kita butuh dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Nah, tentu saja teknologi e-voting ini merupakan salah satu sarana bagaimana proses pemilihan umum ini bisa lebih baik. Jadi kita harus percaya bahwa teknologi ini akan memungkinkan proses pemilihan umumnya menjadi lebih baik, menjadi jurdil, menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Nah, sehingga teman-teman pemilih akan percaya bahwa pemanfaatan teknologi ini akan semakin membuat pemilihan umum, ya, ini adalah pemilihan yang bermartabat. Kita nggak boleh berhenti, ya, walaupun nanti seperti saya katakan tadi kita harus melangkahnya dengan penuh kehati-hatian, ya, dengan terencana dan dengan terukur. Jadi kita mulai di tahap lokal dulu, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Galang dari saya. Oke oke, Prof. Ini optimis, Optimis, kita harus ya. optimis. Apapun, dan bagaimanapun ke depan, entah 2035 ya, Prof, ya, 2045, 2060, yang penting optimis ya, Prof, ya. Optimis. Oke, luar biasa sekali, Prof, terima kasih banyak. Ada banyak sekali wawasan, pandangan dan insight yang bisa kami dapatkan atas kehadiran Prof di sini dan tentunya, teman pemilih juga akan mendapatkan itu semua. Nah, untuk teman pemilih ikuti terus, informasi kepemiluan maupun pemilu, pendidikan pemilih, berita terbaru dan apapun itu, kalian bisa dapatkan di semua platform media sosial KPU Provinsi Jambi. Dan tentunya saksikan episode-episode berikutnya di YouTube KPU Provinsi Jambi dan sampai jumpa.